Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 19. Kurengkuh dirimu di Ranuyoso. Pasar tumpah di Klakah sudah terlewati. Tinggal beberapa kilometer lagi untuk mencapai rumah Pak Lik Ripin. Rumah Pak Lik Ripin memang masih termasuk wilayah Ranuyoso, tetapi lokasinya jauh dari kota kecamatan Ranuyoso, lebih dekat dengan Klakah. Bisa bantu baca penunjuk jalan? Kuasungkan telepon genggamku pada Gendis. Sebenarnya aku bisa melakukan sendiri dengan mendengarkan perintah dari Google sih. Namun, tak ada salahnya aku meminta tolong pada Gendis. Bukankah saat ini dia seorang co-driver? Baik, katanya. Diterimanya telepon genggam yang kuasungkan padanya. Jemarinya asik meneliti arah yang harus kita lewati. 2 kilometer lagi ada pertigaan ke kiri. Kita ambil kiri sejauh 6 kilometer, kemudian belok kanan. Baik, terima kasih. Tolong dipandu terus ya. Baik. Jalanan tidak terlalu ramai. Beberapa truk dengan beban berat beriringan di depanku. Satu persatu kulewati. Sebuah sepeda motor mengangkut beberapa tundun pisang melaju dari Jepang. Jalanan menurun. Aku mengalah, menepi setelah sebelumnya hendak mendahului sebuah truk pengangkut pasir. Sebentar lagi ada pertigaan, kita belok kiri. Kuurungkan mendahului truk pasir. Baik, jawabku singkat. Gendis menatapku penuh tanda tanya. Ada yang aneh? Tanyaku sambil memandangnya selintas. Ah, enggak. Ada yang ingin ditanyakan? Pandangannya kembali pada telepon genggam dalam genggamannya. Sepertinya pertigaan di depan itu kita belok kiri, mengikuti mobil hitam di depan itu. Ngikut mobil hitam itu? Betul. Buat apa? Loh, itu arah kita sesuai map, jawabmu polos. Oh, kirain harus terus mengikuti mobil hitam itu. Aku hanya melihat maps. Kuikuti arah mobil hitam itu membelok ke kiri. Tapi kalau mau mengikuti mobil itu terus juga nggak apa-apa kok. Bener nih nggak apa-apa. Bener. Kita nggak tahu tujuan mobil itu. Kan yang pegang setir Anda. Shh, Mas Dayu, bukan Anda. Ya? Ucapku mendengar Gendis memanggilku dengan Anda. Gendis diam. Pandangan matanya beralih ke kiri. Ladang dan kebun yang ada, banyak pohon nangka dan alpukat, mangga. Oh, ada kenitu juga di situ. Yang tidak ketinggalan adalah tanaman pisang. Kebun-kebun selalu penuh pohon pisang. Banyak juga pisang yang panjang-panjang. Orang bilang di kita pisang gabu atau pisang selendang. Dibilang pisang selendang karena bentuknya yang panjang-panjang. 1-2 pemilik kebun sedang panen atau membersihkan kebun pisangnya. Di kebun Pak Lik Ripin katanya juga banyak pohon alpukat. Kebetulan sekarang sedang musim buah alpukat juga.
Melintasi kebun dan beberapa perkampungan, kulihat penumpangku semua sudah terlena dalam mimpi. 600 meter lagi belok kanan. Rumah di ujung kampung dengan halaman luas dan tanaman anggur di depannya. Katanya menjelaskan arah yang harus kami lewati dan tempat yang hendak kami tuju. Baik. Kembali Gendis menatapku dengan tatapan keheranan. Apakah ada yang aneh atau salah? Mengapa dia memandangku dengan cara seperti itu? Kuikuti petunjuk arahnya. Beberapa meter di depan sudah kulihat halaman dengan para-para berisi tanaman anggur. Waktu menunjukkan pukul 10.28. Mobil kumasukkan ke halaman. Di teras, kulihat beberapa keranjang berisi alpukat dan buah kenitu, 6 tundun pisang gabu, dan 2 tundun pisang ambon. Mendengar suara mobil masuk halaman, seorang wanita setengah tua keluar dari pintu samping. Aku segera turun menyongsong wanita itu. Keponakan Pak Ripin nggih? Nggih, Bu. Sekedap nggih, katanya, kemudian masuk kembali ke pintu samping. Gendis keluar. Temanmu baru pada bangun. Dayu, seorang laki-laki dengan rambut setengah memutih datang mendekat dan memelukku erat. Ditepuk-tepuknya punggungku menuangkan rindu. Kubalas pelukannya dengan lebih erat. Rasanya sudah lama sekali kami tak pernah jumpa. Padahal dulu beliaulah yang paling sering menggendongku bila bermain ke air terjun. Mimpi apa kamu sampai ke sini, Le? Kebetulan ada acara di Banyuwangi, Pak Le. Calonmu? Tanya Pak Lik Ripin sambil memandang Gendis yang berdiri tak jauh dariku. Insya Allah, jawabku mantap. Bagiku apa yang diucapkan Pak Lik Ripin adalah doa untukku. Kulirik Gendis, dia menatapku dengan pandangan garang. Alhamdulillah, kata Pak Lik Ripin sambil menjabat tangan Gendis. Kenalkan nak, saya Pak Lik Ripin, adik dari ibunya Dayu. Gendis, jawabnya singkat dengan senyum tipis, senyum yang sangat dipaksakan. Ayo, masuk dulu. Itu bule sudah menyiapkan beberapa makanan kesukaanmu. Kami mengikuti langkah Pak Lik Ripin masuk ke pendapa. Di meja sudah berjajar beberapa piring dan toples berisi makanan. Kalian berdua saja? Tanyanya penuh selidik. Tidak Pak Lik, kami berenam, dengan istri juga. Loh, mana mereka? Sebentar lagi paling masuk Pak Lik. Pada ketiduran di jalan. Maklum, perjalanan panjang ya. Wah, istri sudah gadis juga ya? Pak Lik ingat, dulu dia hobinya menari. Nah, karena menari juga Pak Lik, maka kami bisa sampai ke sini. Maksudmu? Kelompok tarinya Isti diundang untuk pentas di Banyuwangi. Saya sebagai salah satu krunya, tukang angkut-angkut barang, Le. Wah, hebat yo kelompok tarinya Isti. Assalamualaikum Pak Lek. Isti dan teman-teman masuk menyusul kami. Waalaikumsalam. Pak Lek berdiri mendekati Isti, memegang erat kedua lengannya. Walah, kau juga sudah jadi gadis sekarang, Dok. Tambah cantik saja. Pasti banyak yang ingin melamarmu. Ah, Pak Lek, saya jadi malu, jawab Isti tersipu-sipu. Kenapa malu?
Dulu kamu paling suka minta gendong sama Pak Lek loh. Dan Pak Lek tak pernah bisa menolak keinginanmu itu. Itu kan dulu Pak Lek. Nah kalau sekarang Pak Lek yo sudah tidak kuat buat gendong kamu, Nduk. Ayo nak, ayo silahkan duduk, mari sini. Ini Mbak siapa saja ini? Tika. Saya Dita. Wah, yang ini yang satu? Saya Mbok Yu, Pak. Ayo, silakan duduk, dicicipi. Nggih, Pak, matur nuwun. Ayo, nggak usah malu-malu. Pisang kukusnya enak loh, kataku sambil mencomot sepotong pisang kukus. Aromanya menggoda. Mereka mengikutiku mencicipi pisang kukus. Kata Dayu, kalian kesini karena kamu mendapat undangan pentas ke Banyuwangi, Is. Nggih, Pak Lek. Hebat kamu loh, Is. Kami serombongan, Pak Lek, bukan hanya saya sendiri. Mbak ini penari juga ya? Tanya Pak Lek sambil memandangi yang lain. Wah, kami hanya pengembira, Pak, sahut Mbok Yu cepat. Kemarin kami berangkat satu bis, Pak Lek. Tapi karena Bu Lurah memberi tugas khusus pada Mas Dayu, maka kami memisahkan diri dari rombongan. Tugas apa, Yu? Jadi drivernya mbak-mbak cantik ini, Pak Lek. Walah, mereka keponakannya Bu Lurah toh. Bukan, tapi putri temannya Bu Lurah, Pak Lek. Hati-hati, bawa gadis-gadis cantik yuk. Tanggung jawabmu berat loh. Nggih, Pak Lek, nyuwun pangestu. Semoga selamat dan lancar sampai rumah. Doa Pak Lek untuk kalian semua. Matur nuwun, Pak Lek. Tugas orang tua adalah mendoakan, Lek, kapanpun dan dimanapun. Aku mengangguk mengiyakan. Memang sudah lama sekali kami tak pernah berjumpa. Beliau jarang pulang ke Jogja. Kami pun jarang berkunjung kemari. Namun begitu, kami tetap saling berkomunikasi, memanfaatkan kecanggihan teknologi, memanfaatkan telepon genggam, juga kecanggihan dunia maya. Banyak yang kami perbincangkan dengan Pak Lek, dari kabar tentang keluarga di Jogja hingga hasil panen dan tanaman di kebun. Tika dan Dita yang lebih banyak mengajukan pertanyaan, sesekali ditimpali oleh Mbok Yu. Kulihat gendis yang lebih banyak diam. Sajian di meja sudah banyak berkurang karena mereka berbincang sambil tak henti-hentinya mulutnya mengunyah. Mau ke kebun? Tiba-tiba Pak Lek memberikan usulan. Mau, Pak Lek, pengen petik kenitu sama avokat. Isti segera menyaut. Di depan sudah ada, sudah Pak Lek siapkan. Nanti tinggal masukkan ke mobil. Sensasinya beda, Pak Lek. Di sini yang penting bisa main di kebun dan petik buah sendiri. Pohonnya tinggi yo, Is, dan banyak semut ngangkrang. Semut yang besar-besar berwarna merah itu loh. Kalau gigit kan nyengat rasanya. Nggak apa-apa, Pak Lek. Yang namanya Isti sejak dulu sukanya memaksakan kehendak. Masa sih, Pak Lek? Ingat nggak? Waktu itu kamu minta dibelikan mainan kereta di Malioboro. Kamu sampai guling-guling di toko. Akhirnya ibumu malu. Uang bulanan habis buat beli mainanmu. Yang bener, Pak Lek. Bener. Kalau kamu nggak ingat, tanya ibumu kalau nggak percaya. Bener, Is. Aku ingat cerita itu, kataku meyakinkan Isti. Bule pernah cerita masalah itu. Wah, kasihan ibu ya. Kenapa aku senakal itu?
Gak nakal, hanya kalau sudah punya keinginan harus dipenuhi. Seperti kali ini, alpukat sudah dipetik, disiapkan. Malah pengen petik sendiri. Aku jadi malu nih Pak Le. Berarti gak jadi petik alpukat? Ya tetap petik lah Pak Le. Masa jauh-jauh dari Jogja cuma mau petik alpukat buat pasang status aja gak boleh? Walah, sing penting ki minggu status toh. Ya udah, ayo. Dayu nggak usah ikut. Nyopir istirahat aja. Kalau mau boleh nunggu sambil tiduran, kata Pak Le kemudian mengajak mereka untuk memetik alpukat. Gendis juga di sini aja. Tugasmu jadi co-driver masih sampai Nganjuk. Ya, Gendis ya? Mbok Yuk memerintah. Hah? Sampai Nganjuk, jauh amat. Gantian dong. Nanti kalau sudah lepas dari Nganjuk baru gantian. Aku mau ikut petik buah juga lah. Gak usah, istirahat aja biar gak capek. Aku gak capek Mbok. Ingat sayang, tugasmu pasti panjang. Kalian pelit. Demi kebaikanmu juga wong ayu, kata Mbok Yuk sambil mencubit pipi Gendis. Sayang, wong ayu, sakit tahu, saut Gendis sambil mengelus-elus pipinya. Mbok Yuk meleletkan lidah dan berlari menyusul yang lain ke kebun. Aku tersenyum melihat tingkah mereka. Akhirnya kami asik dengan diri sendiri, berselancar dengan telepon genggam masing-masing.